Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar, ini itu nama lengkap saya. Jadi saya sekarang tinggalnya itu di Cikarang, teman-teman. Kalau teman-teman di daerah Cikarang atau Bekasi, teman-teman akan pasti tahu ya, Cives gitu ya. Nah, saya tinggal di situ. Kemudian sebelum saya mendarat di sini, ada perjalanan cukup panjang. Tentunya tadi Kak Paula juga sudah menginfokan bahwa saya mengenal Bosman itu lebih dulu dari Kak Paula. Nah, memang betul saya mengenal beliau itu pada tahun 2018. Waktu itu ketika 2018 atau 2019 saya lupa. Ketika itu saya mendatangi salah satu forum di Taman Marzuki Ismail, jadi di tim. Nah, itu namanya Kenduri Cinta namanya. Nah, saya tahu beliau itu di situ pertama kali. Karena saya melihat beliau di awal, loh ini orang kok frontal sekali ngomongnya gitu kan ya, Sontoloyo itu ya. Jadi Bosman itu kan terkenal banget Sontolonya ya, seperti itu. Jadi saya mengenal beliau itu di situ awalnya. Kemudian saya juga bergerak di bidang F&B teman-teman. Jadi di awal itu saya awal-awal buka F&B itu di Jakarta. Ini berrykitchen.com namanya, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi ini sudah berganti nama ya, jadi berganti kepemilikan seperti itu. Dulu catering online pertama kali di Indonesia sebelum adanya online food seperti GoFood dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian saat ini saya juga punya 2 brand yaitu Bellstarisball dan Bento, kemudian Saiko Bento dan Box. Nah, ini makanan Jepang semua ya. Terus juga saya ada juga sama teman jadi kerjasama, saya ada brand juga Tanoshi Sushi namanya. Nah, itu saya bekerja sama dengan teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia Pak Mardigu. Siapa sih Pak Mardigu? Teman-teman di sini ada yang sudah kenal atau ada yang belum kenal sama Pak Mardigu? Boleh ditulis di kolom komentar kalau teman-teman belum mengenal, nanti biar saya kenalkan beliau. Tapi kalau sudah kenal pasti sudah tahu ya, sepak terjang beliau, apa saja yang beliau eh, selama ini perjuangkan, apa yang beliau selama ini benar-benar suarakan gitu. Nah, teman-teman pasti sudah tahu. Boleh ditulis di kolom komentar, kira-kira teman-teman sudah kenal belum sama Bosman Mardigu? Beliau adalah salah satu mastermind juga dari 4, yaitu di antara Pak Helmi Yahya, kemudian Pak Gita Wirjawan, kemudian Pak Sandiaga Uno, salah satu menteri ya, seperti itu. Udah sering lihat kontennya di YouTube betul, tapi ada yang belum kenal, Kak. Jadi Pak Madiku itu adalah salah satu filantropi yang saya kenal. Jadi beliau punya Rumah Yatim Indonesia, di situ ada 5 ribuan anak yatim, dan beliau adalah setiap bulannya itu menghidupi 5 ribu anak yatim. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, betapa murah hatinya beliau. Jadi beliau punya anak yatim sebanyak 5 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia, yang di Rumah Yatim Indonesia. Nah, kemudian juga beliau punya program seminar ya. Jadi selain CEO Mastermind tadi, beliau juga ada yaitu Millionaire Mindset Bootcamp yang saat ini teman-teman ingin mendapatkannya secara free seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita tampilkan apa sih MMBC itu. Kemudian selain itu ada juga Bala Muda Camp yaitu Millionaire Teen Bootcamp. Nah, ini untuk usia-usia remaja. Bagaimana anak-anak ini, anak-anak remaja ini dididik supaya tidak tawuran lagi, tidak cuma main game aja. Tapi yang kalau main game yang profesional sih nggak masalah ya. Cuman selama ini yang kita lihat kan anak-anak muda itu kan istilahnya cuman ya gitu, main game yang nggak berguna dan lain sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan yang kurang positif yang saat ini sedang merongrong bangsa kita ya seperti itu. Jadi adanya Millionaire Teen Bootcamp ini yaitu untuk mendidik anak-anak muda, remaja-remaja Indonesia supaya mereka tahu dan paham dengan apa namanya nasionalisme seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya di sini izin sebentar ya mau share video mengenai apa sih MMBC biar teman-teman juga tahu semuanya ya. Nah ini sudah muncul belum di layar ya? Sebentar. Oke. Teman-teman bisa dengarkan ya, dengarkan dulu ya.
Jadi teman-teman bisa didengarkan dulu. Sambil menunggu, suaranya belum terdengar ya, teman-teman ya? Iya. Nggak apa-apa ya, sabar dikit. Dalam perjalanan hidup kita, Iya. mengalami naik turunnya ekonomi, ada bahagia, ada penderitaan yang kita jalani adalah hal yang biasa. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lebih banyak ruginya, lebih banyak untungnya daripada untungnya? Pengalaman dalam perjalanan kehidupan seseorang seperti itu, saya pun pernah merasakan. Ada turun, ada naik. Apa yang disentuh tahu-tahu menjadi emas. Dan ada periode apa yang kadang-kadang yang kita sentuh malah menjadi naik. Gagal, rugi, derita, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup kita? Saya banyak mencari solusi di luar bidang ekonomi. Karena saya pikir ekonomi itu gampang. Masalah jual beli, masalah trust, dan itu bisa dipelajari. Di luar itu, ini lebih besar dari ekonomi, ada yang lebih besar daripada sekedar yaitu bagaimana memperolehnya dengan gampang, konsisten terus dan membuat kita lebih bahagia, lebih sehat, lebih sejahtera, lebih harmonis. Itu banyak orang berpikir bahwa nanti bosku bahwa hal yang tidak menyenangkan dia karena didapatnya dengan cara tidak benar. Tapi kalau pendapatannya benar, caranya benar, semuanya benar, sebagian pasti didapat. Itu seperti anomali. Alias yang perfect itu seperti tidak ada. Karena itu saya berpikir pasti ada sesuatu cara yang benar dengan perolehan yang tidak terjebak. Sampailah saya ke sebuah tempat di Sydney, Australia di tahun 2000, di mana saya selama 7 hari 7 malam mengikuti sebuah workshop. Bagi saya ini adalah bukan workshop, ini adalah family gathering. Karena di sana kami ber-110 orang dari 10 negara. Singkat cerita, selesai acara itu, saya berkata dalam bahasa saya, mau nonton, begitu aja, sederhana ya. Jadi ternyata yang selama ini kita pikirkan, rumit sekali untuk sukses, untuk bahagia, untuk dan itu bergandengan tangan ya, bahagia, sukses, sehat, dan memiliki kemampuan atau enggak itu. Itu bisa ada sebuah hal yang sensasi di kepala saya. Tapi ada satu hal yang saya lakukan pada saat itu. Saya percaya dan saya kerjakan. Dalam setahun semuanya berubah. Dan hingga saat ini seakan-akan unstoppable. Artinya, memang ada dalam dinamika turun naik, tapi selalu ada jalan keluar. Dan selalu terobosannya membuat kita keluar dari masalah dan malah berlebihan. Jadi masalah itu seakan-akan menjadi the hardest stone to make our knife sharp, atau batu yang keras untuk membuat pedang kita lebih tajam. Jadi memang diperlukan. Kalau dulu itu kayak batu sandungan, dari benar-benar tembok yang nggak bisa kita break. Ternyata diperlukan yang untuk lompatan-lompatan kita yang lebih baik. Kalau Anda ingin tahu apa itu rahasianya, ikuti acara NLBC, kita akan buka selama 34 jam kita bersama. Pasti dapat sesuatu. Oke, teman-teman, itu tadi ya, yaitu dari acara MMBC. Jadi, kenapa teman-teman harus ikut MMBC, kenapa alasannya, dan apa yang nantinya akan didapatkan di acara tersebut. Jadi, di video tersebut, Pak Mardiku sudah bilang ya, jadi itu merubah semuanya. Beliau berubah hidupnya ketika mengikuti yang beliau sebut family gathering di Australia gitu. Dan teman-teman nggak perlu melakukan itu.
teman-teman bisa mengikuti acara di Millionaire Mindset Bootcamp. Nah, nanti akan diadakan di Jogja di bulan September kalau nggak salah, antara bulan itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti dengan free, nah, tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah Millionaire Bootcamp. Jadi ini Bala Muda Camp untuk anak-anak remaja. Di situ ada pelatihannya, pelatihan BBB, pelatihan disiplinan, ala-ala militer, kemudian juga diisi materi dari Lemhanas ya. Jadi mereka juga dikasih paham bagaimana sih bela negara, bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme, dan lain sebagainya. Jadi nanti mereka juga dididik seperti itu dan mereka dilatih PBB oleh pelatih Paskibra nasional seperti itu. Jadi yang melatih Paskibraka ketika pengibaran bendera di Istana Negara ketika 17 Agustus seperti itu. Nah, kemudian saya ingin men-share ke teman-teman apa saja sih orang-orang yang sudah pernah ikut di acara tersebut. Jadi kita dengarkan testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah melakukan ini ya. Yuk kita dengarkan teman-teman. Saya Subari, saya dipanggil Ari, asal saya dari Solo. Saya pengusaha alkes. Motif saya ikut MMBC adalah untuk merubah mindset saya yang masih jadul, yang ternyata setelah saya ikut MMBC 21 di Jogja, luar biasa. Jadi selama ini yang menghalangi kemajuan saya, yang menghalangi untuk saya ekspor, rusak semua. Lo pada harus ikut, nyesel kalau nggak ikut, rugi. Saya saranin untuk teman-teman baik generasi tua mau milenial mau apa, lo harus ikut karena di sini mindset lo benar-benar dibredel lalu diupgrade supaya menjadi milenial yang militan dan mindset yang luar biasa. Nama saya Abdullah Azam Asidiki, saya dari Bandung, umur saya 16 tahun, dan kesan pertama kali ketika saya mengenal teman-teman baru di sini itu sangat luar biasa karena di sini saya bisa menemukan berbagai macam karakter, berbagai macam suku, dan dimana kita berkumpul di sini untuk mengikuti acara Millionaire Bootcamp yang diselenggarakan di Bogor ini. Dan alasan saya mengikuti acara ini adalah yang pertama itu saja untuk menyambung tali silaturahmi dan untuk memperbanyak link kenalan kita, dan dari mana kita saling kenal mengenal kita bisa saling bahu membahu dan menjadi generasi milenial yang bisa membangun Indonesia lebih jaya. Halo, kenalin nama gue Muhammad Rauri Berdaud, asal gue Bekasi, dan gue masih kelas 3 SMA. Farhan Maulana, gue asal. Oke teman-teman, barusan tadi teman-teman sudah menyaksikan ya acara-acara dari testimoni yang mengikuti MMBC, kemudian mengikuti Bala Muda Camp. Jadi bayangkan itu terjadi ke anak Bapak Ibu yang sudah punya anak usia remaja, bayangkan mereka di umur segitu sudah bisa menjalankan, dan nantinya Bapak itu selalu bilang bahwa ketika nanti mengikuti Bala Muda Camp, garansi mereka akan berubah. Garansi nantinya ketika orang tua menjemput selesai acara tersebut akan nangis. Itu benar-benar yang Pak Madiku garansi ya, karena yang mendidik di acara tersebut itu benar-benar orang-orang yang kompeten sekali. Jadi kurikulumnya juga lumayan bagus. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengirimkan anak-anak ke Bala Muda Camp seperti itu. Oke. Kemudian, nah kita lanjut ya. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan 2 program tersebut free. Jadi yang MMBC itu senilai 7,5 juta, kemudian yang Bala Muda Camp itu 6 juta.
teman-teman bisa mendapatkan free. Dan Pak Mardigu tahun ini kelas terakhirnya offline, jadi tahun 2003 ini. Nah, teman-teman kira-kira mau nggak dapat tiket Bala Muda Camp dan tiket MMBC gratis? Boleh ditulis di kolom komentar ya yang mau. Nah, ini Kak Minda mau, Kak Papin mau. Ada lagi nggak? Teman-teman yang sekiranya sudah pernah ikut, boleh juga, karena banyak orang yang sudah ikut MMBC itu selalu bilang ingin lagi, dan ingin lagi, seperti itu ya. Karena itu candu banget seperti itu. Oke, ini banyak sekali yang mau ya, bagi teman-teman. Nah, jadi program itu nanti teman-teman bisa dapatkan dengan free dan caranya sangat mudah sekali. Oke. Nah, ini adalah Bro Fun Challenge. Jadi ini BRO itu adalah singkatan dari Business Right Owner, teman-teman. Jadi itu adalah kemitraan bisnis dengan Bosman Mardigu. Jadi orang yang sudah punya BRO atau Business Right Owner itu nanti bisa menjual semua produk-produk dari Bosman Mardigu seperti itu. Nah, yang pertama Bro Fun Challenge itu usianya 17 sampai 21 tahun. Kemudian itu nanti ikut Bala Muda Camp Desember 2023. Itu harus punya 5 direct sponsor. Dicapai dari 1 Juli hingga 10 Oktober 2023. Kemudian di yang kedua, yaitu usia 22 tahun ke atas, nanti bisa ikut MMBC free tiket. Nah, nanti teman-teman hanya mencari 7 direct sponsor, yaitu nanti dilaksanakan tanggal 8 sampai 10 September 2023 di Yogyakarta, dan nanti fasilitasnya 3 hari 2 malam menginap di Alana full board, akomodasi, makan minum, dan training MMBC. Nah, ini dicapai dalam periode 5 Juli hingga 25 Agustus 2023. Nah, ini di sini ada catatan-catatannya ya. Nah, ini selain teman-teman nanti punya tiket, teman-teman juga punya kesempatan untuk cruise dan world tour seperti itu ya, teman-teman. Nah, apa sih yang nantinya BRO itu produknya yang dijual? Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti membeli produk Bro ini. Jadi teman-teman bisa bergabung ke Business Right Owner. Nah, nanti teman-teman ini adalah 2 produk yang sudah mempunyai BRO seperti itu. Jadi di sini ada micro gold dan cincin filigrana. Nah, micro gold ini emas mikro ukuran 0,01, 0,02, dan 0,05. Dan ini sudah sertifikat dengan blockchain ya, teman-teman. Jadi ada sistem blockchain-nya seperti itu. Kemudian yang di bawah ini yaitu cincin filigrana. Nah, ini cincin yang diproduksi oleh pengrajin filigree yang ada di Nusantara, teman-teman. Jadi ini semuanya handmade ya. Jadi bukan dicetak atau apa itu, tapi ini benar-benar diukir oleh pengrajin filigree yang ada di Jogja dan di Bali, teman-teman. Jadi ada 2 motif sekarang ini. Nanti ada lagi produk yang dilaunchingkan oleh Bosman ya, seperti itu. Nah, kemudian berapa sih teman-teman bisa mendapatkan paket BRO? Nah, teman-teman hanya mengeluarkan 3 juta saja, teman-teman sudah punya BRO. Jadi teman-teman bisa membeli BRO dengan harga 3 juta saja. Nah, teman-teman sudah mempunyai hak bisnis dengan Bosman Mardigu. Nah, teman-teman nanti akan dapat microgold 1,8 gram. Nah, nanti ini teman-teman bisa jual itu kalau yang 0,01 itu 15.000, itu estimasinya 2,7 ya. Jadi teman-teman ya sama sekali nggak mengeluarkan uang, cuma 300.000 aja ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada paket Bro 3 juta yang filigrana juga. Jadi sama ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti akan dapat cincin filigrana 12 piece. Nah, nanti per piece-nya itu kalau dijual harganya 340.000. Nah, teman-teman ketika
menjual 12 piece cincin ini dikali 340, nah nanti jatuhnya 4.080.000. Nah, ini kan luar biasa sekali ya. Teman-teman hanya mengeluarkan uang 3 juta, teman-teman bisa punya uang 1.080.000 plus teman-teman dapat tiket MMBC atau Bala Muda Krem free ya, seperti itu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman bisa nanti untuk melakukan ini ya. Jadi tugasnya itu sangat mudah sekali, yaitu BRO Fun Challenge. Nah, nanti teman-teman yang di usia 17 sampai 21 tahun, nanti teman-teman bisa ikut Bala Muda Camp. Nah, caranya gimana? Teman-teman hanya mengajak orang membeli paket Bro tadi. Jadi sangat mudah sekali. Untuk Bala Muda Camp, teman-teman hanya cukup menjual 5 saja. Kemudian yang usia 22 sampai seterusnya, sampai ya berapapun itu, unlimited ya. Jadi teman-teman boleh itu yang tadi 7 Bro, jadi teman-teman menjual paket 7 Bro saja, teman-teman sudah bisa mendapatkan tiket free MMBC 8 sampai 10 September di Jakarta, seperti itu. Nah, kemudian nanti teman-teman juga ketika sudah menjual itu nanti teman-teman punya potensi pendapatan yang lebih lagi. Nah, teman-teman nanti bisa diskusikan ya. Teman-teman bisa menghubungi orang-orang yang mengundang atau teman-teman ketika di sini nanti dapat informasinya itu dari grup yang di-share, nanti teman-teman juga bisa menghubungi yang di sini ya, menghubungi saya boleh, menghubungi Kak Paula boleh, Kak Lapin boleh, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini acaranya testimoni dari Kak Via ya. Nah, untuk Kak Via, waktunya monggo saya persilahkan ya Kak Via ya. Halo Kak Via. Halo, 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 Kak halo. Paula. Halo Kak Suaranya Pia. jelas ya? Halo, Kak Teman-teman, Pavin. selamat malam kakak-kakak. Kalau yang Bapak Ibu juga ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berkumpul di Zoom. Alhamdulillah banget, puji syukur kita bisa bertemu walau dimanapun kita berada. Kita bisa di satu wadah yaitu webinar ini. Jadi teman-teman sekarang ini zaman canggih ya, semua bisa hadir bertatap muka. Jadi ada beberapa yang malahan ketemunya lewat webinar ya, Kak Pia ya. Mungkin dengan teman-teman yang lain juga yang belum bisa ketemu secara fisik, sudah bertemu secara virtual. Pada malam hari ini ada beberapa nih yang kita mau ngobrol-ngobrol karena Kak Pia ini kan yang paling terbaru ya, keluaran MMBC terbaru, yaitu MMBC 30 Surabaya ya, Kak Pia ya. Dan hanya nanti rencananya cuma tinggal 1 atau 2 MMBC terakhir. Dan yang free ini adalah MMBC berikut, yaitu MMBC 31 yang akan bertempat di Yogyakarta. Jadi, boleh ya nanya-nanya ya Kak Pia? Boleh banget, Kak Paula. Oke. Kak Pia, boleh nggak cerita kira-kira asalnya dari mana, terus saat ini domisilinya di mana? Oke, perkenalkan namaku Via. Nama aslinya Alivia Amalia, dipanggilnya Via, terkenalnya Via Chong, gitu. Nah, untuk domisili aku di Bekasi, Kak Paula. Aslinya Cindo ya, Cina Indonesia. Gitu. Siap. Kelahirannya tapi di Bekasi? Kelahiran, aku di Jakarta. Oh, oke. Kak Pia, boleh nggak cerita? Sekarang Kak Pia bekerja, berbisnis, atau apa nih? Oke, terima kasih Kak Paula. Aku saat ini pegang 4 perusahaan, founder dan CEO di 2 perusahaan, di Fixa Medica Tama, itu bergerak di alat kesehatan, implan bedah tulang. Yang kedua, Global Unako Wijaya, ini perusahaan skincare and aesthetic house, lebih ke perawatan kecantikan gitu.
Terus yang ketiga ada Dekade Gani Abirama, ini holding company untuk fundraising. Terus yang satu lagi Greens Medical Indotama. Ini aku sebagai business development officer sih. Jadi untuk setting bisnis dari awal di Alkes juga. Gitu. Oke. Itu udah berapa tahun tuh Kavia? Kira-kira yang company pertama atau yang paling pertamanya? Yang paling pertama Fixa Medica Tama, aku sekarang tahun ke-6 dari 2017. Yang kedua itu Dekade Gani Abirama dari 2021. Greens Indotama juga itu 2021. Sama yang terakhir ini Global Unako Wijaya 2022. Oh, jadi bahkan setelah pandemi ya Kavia ya? Jadi company Betul. pertama memang sudah 6 tahun, malahan selebihnya itu baru pandemi gitu ya Kavia ya? Betul. Ada alasan khusus nggak kenapa Kavia itu sebenarnya kapan pertama kali dengar kata atau dengar soal Pak Mardigu Wowing? Dari 2019 sih Kak Paula. Aku udah naksir banget mau ikut MMBC sebenarnya. Sebelum COVID ya? Betul, sebelum COVID. Cuma pada saat itu timingnya nggak tepat, kurang tepat. Karena posisinya 2019 itu aku baru lahiran, anak pertama. Gitu. Jadi Kavia anaknya berapa Kavia? Sekarang anakku 2, umur 4 dan 2 tahun. Lucu-lucu ya, perempuan ya? Lucu-lucu banget. Kavia, jadi pertama kan kita ya tahu ya Pak Mardigu itu kebanyakan alumni laki-laki ya, perempuan persentasenya lebih sedikit lah ya. Kenapa kita, salah satu contohnya Kavia ya, kenapa bisa tertarik atau bisa kenal dengan figurnya Pak Mardigu itu kenapa? Kuat ya, terus nasionalis dan powerful banget gitu sih Kak. Terus kalau untuk karakter kita perempuan yang mungkin orang-orang tuh anggapnya kayaknya nggak bisa deh jadi superior kalau perempuan gitu, nggak bisa deh mimpin. Kayaknya nggak ada tuh emansipasi wanita. Salah sih. Gitu. Oke. Terus jadi dengerinnya YouTube dulu gitu atau apa nih? Iya, YouTube, Instagram gitu kan banyak ya video narasinya beliau. Itu bagus banget sih dan benar-benar relate sama kehidupan. Apalagi kalau kita lihat dari ini ya materi yang geopolitik, terus kayak subconscious mind programmingnya itu keren banget sih. Kenapa akhirnya Kavia, setahu saya kan pertama kali kelasnya itu RTB ya, walaupun RTB saat ini udah terakhir ya kita ya RTB Jakarta ya. Saya sama Kavia itu kenalan teman-teman semua waktu ambil kelas di RTB Jakarta. Kenapa mulainya di RTB Jakarta terus akhirnya Kavia lanjut tuh? Nah, ini Kak Paula, sebenarnya masalahnya di zona nyaman Kak Paula. Jadi selama aku bisnis itu, aku benar-benar sulit untuk melepaskan bisnis itu atau pendelegasinya ya, itu susah banget. Delegasiin bisnis ke tim aku di kantor gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya bisnisnya belum bisa ditinggal gitu. Jadi pas Agustus tahun lalu, aku kebetulan ada sedikit masalah dengan partner. Jadi kok aku ngerasa kayaknya ada sesuatu yang harus dirubah deh gitu. Terus aku lihat diriku sendiri kayaknya memang dari diri sendiri nih yang mesti dirubah gitu. Akhirnya aku coba-coba cari apa ya gitu yang bisa bantu diri aku sendiri buat berubah. Ternyata aku ingat-ingat nih, oh iya ya, ada MMBC, ada RTB, ada CEO, kapan ya yang terdekatnya gitu. Nah, ketemulah di RTB itu yang pertama. Harusnya sih aku niatnya MMBC dulu tuh tadinya, tapi MMBC belum ada pada saat aku terpikir itu. Gitu Kak Paula. Jadi emang bener ya teman-teman, Kavia itu punya mindset yang udah luar biasa. Kenapa? Kadang-kadang orang nyalain partner, nyalain hidup, nyalain siapa ya. Memang sebenarnya ya mereka salah kalau versi kita, tapi nggak akan mengubah apapun kan. Mereka tidak bisa kita rubah karena itu bukan diri kita sendiri. Jadi selain daripada itu Kavia, ada nggak kemarin kan ikut MMBC 30 tuh ya. Ceritain dong pengalamannya kenapa nih sebagai warga Bekasi bela-belain ya kan pergi ke Surabaya, terus kenapa nih?
Sebenarnya aku mau ikut yang di Bandung ya, yang after Jogja nanti tuh. Cuman aku mikir kayaknya lama deh kalau aku berubahnya nanti gitu. Kenapa sih nggak cari yang lebih cepat aja gitu. Jadi kayaknya pikiran aku kalut dan waktu pas aku mau deal untuk berangkat ke Surabaya tuh sebenarnya masalah yang aku bawa di pikiran aku adalah masalah yang pada saat itu aku pikirkan dari Agustus 2022 tuh sampai sekarang, aku kayaknya masalah ini nih yang bakalan aku keluarin, yang bakal aku buang nih sampahnya gitu. Ternyata Kak, pas lagi di programming kayak gitu, yang keluar masalahnya bukan itu Kak, kacau asli sih. Jadi, ternyata masalahnya itu bukan yang itu loh gitu, itu tuh masalah yang 12 tahun yang lalu sebenarnya yang ada di diri kamu gitu, kamu yang harus maafin itu, tapi bukannya untuk melupakan, kamu hanya perlu maafin, intinya gitu. Terus bener kayak Kira-kira tadi kalau testimoni iya, kira-kira kalau, ya, nggak MMBC nggak tahu gitu maksudnya Kak Via? bener, kita nggak bisa validasi Kak, sebenarnya apa sih yang kita rasain gitu. Bahkan diri sendiri aja nggak tahu masalah yang sebenarnya ada di diri kita tuh apa, segitunya. Oke. Terus gimana rasanya, kaget atau gimana nggak Kak Via? Maksudnya gini, kalau aku bener-bener nggak tahu sama sekali kan, jadi begitu aku masuk, aku nggak berharap sama sekali, nggak ngerti ya sama sekali karena aku waktu itu tuh nggak pernah nonton YouTube, maksudnya jarang banget. Mungkin bisa dibilang, pengetahuan aku terhadap, Pak Mardigu itu sangat minim waktu itu ya. Jadi, ketika aku ikut, aku agak bengang-bengong, tapi memang hasilnya amazing gitu ya, sampai akhirnya, suami aku ikut, apapun. Tapi Kak Via sendiri gimana ngerasainnya? Apakah udah ready atau gimana nih? Asli sih, aslinya aku nggak tahu ya itu mau diapain di acara 3 hari itu gitu. Nggak ngerti mau diapain gitu. Dikasih materi, ini materinya tentang apa, kayaknya cuma soft skill doang deh, pikiran aku gitu kan. Nah, pas berjalannya programming kayak gitu, oke ternyata ini loh, masalahnya nih yang ada di kerikil-kerikil yang ada di dalam alam bawah sadar aku tuh ternyata ini gitu. Dan itu kok yang enggak aku pikirin sama sekali bahkan gitu. Dan memang, dari coach, Firdy juga kan bilang ya, kalian itu nggak akan kebetulan ketemu sama orang yang di depan kalian saat ini, asli itu bener-bener, ih klik banget sih Kak, asli deh. Jadi cocok, padahal nggak kenal sama sekali sebelumnya? Iya, kita disuruh milih partner yang nggak nyaman gitu kan. Oke kita pilih, "Kenapa milih saya?" Kata pasanganku kan, "Ada atau enggak ya beli Anta?" Orang dari Bali nih. Kata beli Anta, "Kenapa?" Gitu kan, aku bilang, "Soalnya aku lihat Beli orangnya sombong," aku bilang gitu, "terus visible banget, jadi kalau aku ngelihat Beli itu kayaknya strong banget, aku mesti ngadepin Beli," gitu kan aku bilang. Oke, terus ngobrol-ngobrol, "Asalnya dari mana?" "Bekasi," gitu. "Usahanya apa?" "Oh aku di Alkes, implan bedah tulang." "Oh ya? Aku IT dari Bali, adikku ortopedi." Customer-ku adiknya dia. Jadi, Oh, oh oke oke oke. oke, Berarti itu apa namanya, kalau kita bilang loa atau whatever it is ya, kalau Pak Mardigu bilang kayak semesta mengantar itu ketemu deh ya? ketemu dan itu benar-benar syok banget sih, oke, cocok ternyata. Padahal awalnya nggak Oke, nyaman ya. karena dia sombong gitu kan versinya gitu ya. Kak Via, Iya, karena visualnya tuh sombong. ngerasanya gimana? Maksudnya gini, Kak Via sebagai pebisnis ya, mungkin di MMBC nggak semuanya pebisnis, betul kan ya? Ada yang mungkin saat Betul. itu bekerja, teman saya itu ada yang ojek online, ada yang pokoknya macam-macam lah profesinya. Semuanya Karyawan itu gitu kan. memungkinkan. Karyawan, benar. Terus, ada yang, bekerja di bidang IT, terus tambang, ada yang caleg banyak ya, atau partai dan sebagainya. Nah, Kak Via ngerasain bahwa walaupun ini baru seminggu lah kira-kira ya, apakah ada ilmu-ilmu yang akan berguna kita sebagai manusia maupun sebagai pebisnis untuk hal Kak Via, yang menurut Kak Via bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari next-nya? Ada nggak? Ada banget. Jadi give first and, then you will get itu benar banget sih, Kak. Jadi itu kan nggak mesti dilakukan sama pebisnis atau pengusaha ya. Kalau kita ngasih itu ya ke siapapun ya kita kasih gitu. Itu sih yang paling simpel lah ya, yang paling simpel bisa kita lakukan gitu. Benar-benar. Kalau kita kan nggak mungkin pelajaran 3 hari terus disampaikan dalam waktu bahkan 1 jam ya Kak Via ya. Pasti teman-teman harus ikutin baru ngerasain ya. Kadang-kadang aku juga Kak Via waktu
pertama kali ikut gitu kan, terus udah gitu suami aku nanya kan, dia kan dengan ini, "Kamu ngapain?" gitu. "Kok kamu diapain?" "Kamu diapain?" gitu kan istilahnya. Jadi, dia tuh beri kesan tuh waktu belum mengikuti tuh kesannya kayak, Wajar "Wah lah. kayaknya gimana Wajar mungkin banget." ya, jadi lihat seorang istri tiba-tiba kok nangis gitu, kenapa? Siapa yang jahilin kamu? Saya samperin nih, gitu. Sedangkan saya belum begitu kenal dengan Pak Mardigu. Jadi saya di MMBC 27 istri saya itu cuman mengantarkan Kapia, mengantarkan cuman kenal dengan orang-orang anak-anak 27 di saat breakfast lah ya Kak Paula ya. Jadi Iya betul. kita ketemu ngobrol, disangkanya teman-teman anak 27 itu saya tuh angkatan 27 juga. Padahal Jadi penyusup, saling Kak, ya. Nggak padahal boleh, nggak boleh. penyusup. Cuman pengen taunya gini, tiba-tiba istri saya yang karakternya sebelumnya ikut MMBC A, sekarang jadi plus A gitu loh. Jadi ada plusnya. Saya penasaran dong gimana caranya supaya pengen tahu gitu loh. Hanya sebatas obrolan dari Kak Paula, istri saya yang mungkin apaan sih gitu loh. Harus mendengar langsung dari Pak Mardigunya langsung. Ternyata di 28 habis res ya kalau nggak salah ya. Habis res ada tuh MMBC 28 di Jogja. Berangkatlah saya ke Jogja dan istri saya mengantarkan saya. Dan ketemulah dengan orang-orang hebat termasuk Pak Mardigu Wowi. Jadi powerful banget buat teman-teman yang belum pernah ngerasain MMBC. Yuk, mari sama-sama ngerasain MMBC ini. Bukan hanya sebatas kita. Contoh nih misalkan kalau punya orang mindsetnya, aku kan bukan pembisnis, saya cuma karyawan, saya cuma ojol. Jangan berpikir seperti itu karena di MMBC itu banyak circle-circle yang positif, orang-orang hebat dan kita bisa saring ilmunya di situ. Jadi yang hikmahnya besar banget lah buat saya gitu loh. Iya gak Kap ya? Benar-benar banget sih, Kak. Dan yang tadi yang di video ya, yang testimoni abis acara tuh dia ngerasa kayak nggak dapet apa-apa. Itu aku ngerasain, Kak. Jadi, kok udah ya gini doang ya gitu. Tapi ternyata pikiran itu tuh sepintas dan salah banget, Kak. Besoknya, real, itu kejadian. Abis aku pulang nih hari Minggu, besok paginya kejadian. Tahu nggak Kak kejadiannya apa? Yang aku pikir itu masalah aku yang mau aku bawa dari Agustus sampai ke MMBC kemarin itu, orangnya datang, kan lagi bermasalah nih, lagi konflik sama aku nih. Datang, kontak aku, cuman buat kita tuh, ayo kita bersatu, karena teman kita yang satu lagi, itu lagi ada masalah. Ayo kita bantuin dia lagi ada masalah. Nah dalam masalah itu benar-benar aku diuji, lu mau give nggak? Gitu. Langsung ya? Langsung Kak, jadi vibrasinya tuh kebawa sampai detik ini gitu. Bahkan aku tuh ada masalah ya dari tahun lalu juga. Ini tuh ada satu piutang perusahaanku yang belum dibayar. Itu nilainya lumayan 1,5 M. Dan tiba-tiba kemarin aku ditelepon, ini mau cair ya? Ini yang ditahan dari tahun lalu loh gitu. Mau cair, oh oke. Ya udah, oke berarti ini nih jawabannya nih. Yang tadinya aku pikir nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya gitu. Gitu Kak, jadi benar-benar semerinding itu nih, baru 4 hari loh aku tuh. Jadi langsung udah balik modal jauh deh. Aduh bener, asli banget deh, worth it banget asli. Jadi benar-benar kita ngubah mindset ya, yang dirubah tuh emang dari diri sendiri sih. Kavia, rekomen nggak sih teman-teman ikut MMBC? Rekomen, aku kalau bisa, mungkin aku akan ikut lagi besok yang di Jogja. Aku akan bawa suami. Siap. Gitu. Jadi aku akan berangkat ke Jogja. Siap. Jadi teman-teman di sini ini kalau aku aja ada apapin gitu ya, ini nggak heran. Banyakan tuh pertama pasangannya, terus biasanya pulang pasangannya itu kayak, lu kenapa sih, lu ngapain sih gitu kan, lu diapain gitu kan. Nanti berikutnya lucunya ikut tuh pasangannya. betul kata Kak Ada. Boleh buka mic Kak Ada? Ya, gimana? Kak Ada kan istrinya yang ikut MMBC 30 ya Kak Ada ya? Ya, sempat ketemu nggak nih sama Kak Via di sana? Infonya sih ketemu, ini barusan chat juga. Kan ini kan. Yang mana ya? Oke. Rika yang pakai jawab. Rika. Dik, buka cam Dik. Biar nanti salaman nanti di grup. Di grup FYP salaman.
Kak Ada, kenapa sampai istri ikut MMBC? Ya, yang pertama saya Kak Ada sendiri duluan kan ya? merasakan. Kak Ada MMBC berapa? Saya memisi 24. Jadi Oke. mengenal Bosman itu dari grup SMA saya. Ribut-ribut masalah Bosman. Siapa Bosman? Akhirnya saya beli SKA, paket SKA dulu tahun 2020. Karena kantor kan WFH. Ngapain lagi ya? Ya udah dengerin SKA aja setahun. Akhirnya wah saya harus ikut MMBC nih. Ketika di Surabaya saya ikut. Akhirnya kesampaian juga itu. Acara waktu itu Februari 2022. Setelah pulang, wah ini saya harus ikut. Karena punya anak kecil, kemungkinan nggak bisa waktu itu mau ngikut yang next di Bandung. Ya afirmasi aja lah, nanti tahun depan pasti di Surabaya. Alhamdulillah kejadian nih, Juli 2023. Gitu. Ya, Dan kemarin saya ngantor keren. sendiri juga, ketemu Kak Nisa, ketemu Kak siapa? Kak Ada Mona juga Kanisa nggak nih? seangkatan. Kanisa. Iya, Kanisa halo. juga MMBC 30 ya. Halo, bisa open kamera nggak Kanisa? Atau belum lagi nggak bisa? Nah, Aku- ini nih Kanisa 2 kali ikut. Nah, Iya, Kanisa kan sempat satu tim ya, negara coklat ya. Betul, negara orange apa iya, namanya? betul Bener dengan Negara Kak kuning. Fia. Kita Iya, negara kuning. negara Jadi kaum yang orange, tidak orange. terkalahkan. Oh ya, kuning. Soalnya aku lihat foto bersamanya. Iya, betul. Jadi teman-teman yang paling semuanya- dahulu jadi itu apa ke alam barzah ya. ditunjuk nggak tahu. Siapa yang digotong? Siapa yang digotong? Nggak digotong Kanisa jadi digotong. pamer. Siapa yang diangkat? Bergabung. Sehat ya Kak Fia? Sebenarnya simpel banget gimana. Aduh, putus-putus. Mungkin Kak Paula suaranya putus-putus. Iya. Dapetin kelas MMBC. Jadi mitra. Sebenarnya sangat mudah banget. Bagaimana sih caranya dapetin free kelas MMBC? Pertama, teman-teman jadi mitra. Nah, bagi yang sudah menjadi mitra, contohnya Kak Fia, Kak Ida, gitu kan, Kak Rika, dan siapapun yang ada di sini lah, yang memberikan link Zoom teman-teman, ya kan, biasanya itu sudah menjadi mitra. Jadi kalau sudah menjadi mitra, teman-teman daftar aja ke yang memberikan link Zoom tersebut. Jadi caranya mudah, nanti akan dipandu, teman-teman silakan bertanya kepada yang memberikan link Zoom ini atau yang menginfokan bahwa malam hari ini ada program free MMBC, siapapun itu. Jadi jangan khawatir, caranya gampang banget, sederhana, mudah, hanya perlu mendaftarkan menjadi kemitraan, teman-teman sudah dapat produk, dapat kesempatan gratis MMBC, dapat kesempatan gratis uang saku senilai 1.500.000. Ya, betul banget. Kalau betul ya, Kak Fajar. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau misal kata nggak ada yang bertanya, silakan bertanya kepada yang mengundang. Cara mendaftarnya sangat-sangat mudah, atau boleh saja silakan memberikan kalau seandainya misal kata Kanisa atau Kak Fia mau dibantuin saya untuk mendaftarkan, infokan aja ya. Kalau misal kata mau daftarin sendiri silakan. Jadi bagi siapapun tanyakan aja bagaimana cara mendaftar, karena cara mendaftarnya semuanya lewat online. Produk juga dikirim ke rumah masing-masing. Dengan menjadi kemitraan, teman-teman sudah mempunyai akses untuk belajar langsung bersama Bosman Mardigu, karena tahun ini saja beliau mengajar kepada kelas-kelas atau orang-orang terdekatnya atau family-nya. Dan untuk menjadi family-nya, caranya mudah sekali, teman-teman cukup menjadi mitranya, itu sudah dapat akses nanti belajar langsung dari Pak Mardigu. Sekarang ini kami melalui Zoom, dan suka ada kelas-kelas offline, baik itu di Jakarta, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur ya teman-teman sampai sejauh ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak ya Kak Fia ya sudah sharing pada malam hari ini. Pamer dulu Kak. Saya ya silakan ayo. Iya, ini keren banget, aku juga Pamer. dibagi dong. Apa tuh?
Aku mau bagi-bagi ini sih sebenarnya. Jadi aku waktu pas awal join sama FYP Family ini, aku langsung custom micro gold ukuran 0,01 gram, 300 piece dengan brand bisnis aku di Aesthetic House. Jadi siapapun yang treatment di tempatku, ini akan dapat ini nih. Wah, Selama cocok nih, cocok persediaan nih. masih ada gitu. Cocok nih. Nah, buat Boleh nih. teman-teman yang boleh banget Kak. Hari Rabu aku bawain ya. Hari Rabu Selasa ya kan kita ketemu ya. Oke, Nah, teman yang silakan. di sini mungkin bisa kalau mau bisa Jogja, aku ketemu kasih, di Jogja. gitu. Sama. Jadi teman-teman, bagi yang punya akses atau nomor teleponnya Kavia, bisa langsung kontak ya. Kalau mau ketemu langsung, hari Selasa kita ada yang namanya Rabuan, teman-teman. Jadi bisa langsung ketemu sama Kavia hari Rabu di Jakarta Selatan. Untuk teman-teman yang di daerah-daerah lain, kami punya mitra dan itu paling gampang karena sekarang semuanya sistem online ya, seperti di marketplace atau apapun lainnya. Jadi hanya cukup mengakses melalui website. Terus kita juga kalau Kak Paula, terus habis itu saya gimana? Ada pelatihan-pelatihan atau mentoring program. Sekali lagi terima kasih ya Kavia untuk sharingnya pada malam hari ini. Sukses terus buat bisnis-bisnisnya. Terus udah gitu yang satu kalau nanti udah cair kita traktir ya. Ya bisa jadi. Kita bakal sinar Garut lagi ya Kak. Siap, enak banget tuh. Waktu itu ya teman-teman, waktu acara kita juga kalau sudah menjadi alumni, kita banyak program-program ya. Jadi ada di WhatsApp grup khusus, ada di Rabuan dan sebagainya. Nggak sabar kan? Yuk segera tanyakan kepada yang memberikan link Zoom pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kanisa juga yang telah testimoni ya dan telah share good news buat teman-teman semua yang dari dulu pengen banget ikut MMBC. Kak Ada ya, juga Kak Fajar yang akan besok acara bagi teman-teman yang daerah Cikarang bisa ikutan acaranya Kak Fajar. Bagaimana cara mendaftarnya? Teman-teman silakan menanyakan kepada yang memberikan link Zoom pada malam hari ini atau mendaftar melalui filigrana.id, teman-teman. Jadi silakan teman-teman menanyakan kepada yang memberikan link Zoom pada malam hari ini. Caranya mudah banget. Karena apa? Dengan satu kali saja teman-teman menjadi mitra, itu sudah dapat akses kepada banyak hal. Termasuk walaupun saya, malam hari ini seperti yang tadi Kak Fajar sudah infokan, ada program wisata yang kalau wisata teman-teman lihat World Tour, jadi jalan-jalan bersama tahunan, itu memang nggak detail. Tapi nanti begitu teman-teman jadi mitra, banyak benefit-benefit lainnya. Salah satu contohnya, bulan 5 tahun kemarin atau bulan 6, selama 6 hari 5 malam saya jalan-jalan sama Bosman, yaitu ke Singapura, Malaysia, semuanya di cover dari tiket, cruise-nya, hotel, hingga makannya. Jadi teman-teman banyak fasilitas-fasilitas yang teman-teman dapatkan dengan menjadi mitra. Apalagi sekarang ada program harga MMBC yang 7,5 juta itu bisa teman-teman dapatkan secara gratis hanya dengan memberikan rekomendasi. Silakan kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Iya, langsung saja datang. Betul. Nanti mengenai keterangannya teman-teman bisa tanyakan kepada yang memberikan undangan atau link Zoom pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. New Mind. Waalaikumsalam. Terima Kasih kasih Kak Kak Paula. Paula, Kak Tia, Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Salam Silakan sehat yang semuanya. mau Kak mendaftar Papi. MMBC-nya tanya kepada yang mengundang atau memberikan link Zoom pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Sampai teman-teman. ketemu di acara berikutnya. Selamat